Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, tanpa memperpanjang mukadimah, kita masih dalam pembelajaran agama Islam bab 6 pertemuan kedua berbicara tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku ihsan. Yang pertama kita lihat anak sekalian, dasar kita masih tetap di dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Ya, yang berbicara tentang bagaimana kita untuk mampu berperilaku ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan dapat diartikan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya. Dan apabila tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat dan menyaksikan segala perbuatan kita. Atau dalam bahasa lain disebut dengan ikhlas. Artinya di sini anak-anak sekalian, perilaku ihsan ini adalah perilaku melaksanakan kebaikan tanpa minta pujian ataupun sanjungan dari orang lain. Hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita melakukan ibadah sholat, kalaupun tidak dihadapan atau disaksikan oleh orang lain, kita tetap harus laksanakan. Karena kita yakini bahwa kalaupun tidak dilihat oleh orang lain, tapi Allah yang maha melihat dari segala perbuatan dan tingkah laku yang kita lakukan. Kemudian anak sekalian, ya, beberapa bagian daripada ihsan ini. Ya, yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berperilaku baik atau ihsan kepada Allah? Tentu dengan cara menghambakan diri kepadanya yang dibuktikan dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Artinya di sini ketika kita berperilaku baik, ihsan kepada Allah, otomatis kita pun harus mampu untuk menjalankan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian anak-anak sekalian, ya, bagaimana konsep ihsan atau berperilaku baik kepada sesama makhluk? Ya, jadi ini dalam syariatnya dalam surah yang kita bahas kemarin di saat Zoom, ada beberapa perintah Allah untuk kita patuhi berperilaku baik. Yang pertama adalah disebutkan wabil walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kemarin sudah kita bahas, orang tua adalah yang melahirkan, membesarkan, membiayai, menyayangi. Ya, maka dalam salah satu hadis Rasul katakan, berbuat baiklah kepada orang tuamu dan janganlah kamu menyakitinya. Ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kepada mereka sebagaimana engkau telah diperbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua anak-anak sekalian adalah bagaimana kita mampu berbuat baik kepada karib kerabat kita. Nah, dalam artian di sini mungkin masyarakat di sekitar rumah kita, ya, teman rekan kerja kita, teman sekelas kita, teman satu les kita, ataupun satu komunitas dengan kita, ini termasuk karib kerabat. Ataupun keluarga besar dari mama, keluarga besar dari papa, maka kita harus diutamakan berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah kepada anak-anak yatim. Ya, wal yatama disebutkan dalam surah tadi. Kepada anak-anak yatim yang tidak memiliki ayah papa lagi, kepada siapa mereka meminta, maka salah satunya dianjurkanlah kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kita santuni, kita berikan mereka ya sesuatu yang kita miliki, sebagian dari yang kita miliki. Misalnya ketika kita memiliki uang, kita sumbangkan buat mereka. Ketika kita punya makanan, kita berikan sebagian buat mereka. Karena apa?
mereka tidak memiliki apa yang kita miliki, sehingga kita dapat untuk meringankan penderitaan mereka. Kemudian yang keempat adalah kepada fakir miskin, ya, wal masakin. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang-orang miskin? Ya tentu tadi dengan meringankan kekurangan penderitaan mereka. Ya, dengan memberikan sebagian yang kita miliki kepada mereka, dengan tidak merendahkan mereka, dengan tidak menyepelekan mereka. Ya, ini termasuk cara berbuat baik kepada para fakir miskin. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita mampu untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan alam semesta. Ini diajarkan dalam Islam. Artinya kita tidak semena-mena, ya, tidak egois, tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, mentang-mentang kita punya kekayaan dan hasil kekayaan itu kita anggap adalah milik kita sendiri. Tidak. Dalam hadis Rasulullah SAW katakan kepada kita, di antara harta-harta yang kamu miliki itu ada di sana hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah tadi kepada orang tua kita. Mungkin orang tua sudah tidak mampu lagi bekerja menghasilkan uang, tapi kita jangan lupakan apa yang kita miliki hari ini, yang kita punyai hari ini adalah berkat kedua orang tua kita. Maka itu tadi yang pertama kita harus berbuat baik. Kita bantu mereka. Mungkin uang bagi mereka tidak seberapa yang kita berikan, tapi adalah perhatian dan kasih sayang kita. Kepada karib kerabat juga demikian. Kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Ya, ini sangat dianjurkan dalam Islam karena ingatlah kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, ya, ketika kita meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan kekurangan kita, meringankan kekurangan anak-anak kita, istri kita, ataupun keluarga kita. Ya, maka senantiasalah berbuat baik kepada sesama manusia, dan juga begitu pula dengan alam semesta ini. Alam semesta ini juga hamba Allah, ciptaan Allah. Bukan berarti semena-mena kita terhadap alam dengan tumbuhan, ya, dengan binatang atau hewan yang kita miliki. Sangat dilarang untuk menyiksa, menyakiti. Sangat dilarang untuk merusak alam semesta ini. Karena apa? Dampaknya akan kembali kepada diri kita selaku manusia, baik secara pribadi, apalagi secara umum. Oke, anak-anak sekalian, maka inilah kajian kita dari dalam bab 6 pertemuan kedua ini. Jadi bagaimana kita mampu untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada diri kita sendiri, kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat yatim, fakir miskin, dan kepada sesama manusia dan alam. Ini mudah-mudahan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita, baik selaku peserta didik, selaku orang tua, atau selaku apapun kita. Perintah untuk berlaku baik ihsan ini adalah wajib bagi setiap ada pada diri masing-masing kita. Demikian saja barangkali, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita bersama. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita sudah demikian, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.